Sultan. Assalamualaikum, selamat datang di 8 channel guys. Di video kali ini saya mau merangkum alur cerita film India yang berjudul Sultan, diperankan oleh Kartik. Pastinya film ini sangat menghibur dan mengharukan. Yuk langsung aja kita tonton filmnya. Enjoy. Film ini dimulai tahun 1986 di Chennai, India. Seorang pria bernama Setupati tinggal bersama ratusan preman yang menjadi anak buahnya. Kelompok Setupati sangat ditakuti di Chennai. Tapi istrinya Anna Laksmi yang tengah mengandung tidak menyukai kehidupan Setupati yang sering membunuh. Dia ingin anaknya kelak hidup menjauhi kekerasan. Pada malamnya musuh Setupati datang menyerang. Rumah akan dibakar. Saat itu pula istri Setupati kesakitan karena akan melahirkan. Setupati dan anak buahnya berhasil mengalahkan para penyerang. Istrinya juga sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Sayangnya istri Setupati meninggal. Istri tercinta yang suka marah-marah itu kini sudah tidak ada. Bayi laki-laki Setupati kemudian dipanggil Sultan oleh salah seorang preman senior, Mansur. Nama Sultan yang sebenarnya adalah Vikram, tapi selalu dipanggil Sultan. Ia diasuh dan dibesarkan oleh ratusan preman karena ibunya tidak ada. Sultan diajari segala hal termasuk bertarung. Namun Sultan diminta untuk menjauhi kekerasan sesuai amanah ibunya. Kini tahun 2021 kepala desa dari Karimanur wilayah Salim datang mencari Setupati. Mereka siap membayar Setupati asalkan orang yang bersama Jaya Selan dibunuh. Jaya Selan adalah preman bengis yang menjadi antek-antek perusahaan. Sudah bertahun-tahun dia melarang pertanian dikembangkan karena akan dijadikan sebagai lokasi penambangan besi. Para petani yang berani menggarap tanahnya disiksa dan dibunuh. Lahan petani juga dibakar agar menjadi tandus. Sudah banyak petani yang tidak tahan dan memilih meninggalkan desa. Mendengar cerita itu, Setupati berjanji akan membunuh Jaya Selan, tapi dia menolak mengambil upah dari petani yang sedang menderita. Sebagai imbalannya, cukup diberikan segenggam padi dari desa itu saja. Setupati mau membantu para petani karena ingin menebus dosa-dosanya selama ini. உங்க நிலத்துல விளையிற ஒரு படி நெல்லை கொடுங்க போதும். Anak Setupati, Sultan diperankan Karti, sudah dewasa. Sultan kembali ke rumah setelah 2 tahun bekerja di Mumbai sebagai ahli robotik. Dia pulang bersama teman dan ajudan pribadinya, Junga. Sultan diberikan pendidikan tinggi dan dijauhkan dari kekerasan. Dia bahkan membenci kekerasan. Sultan disambut euforia bahagia oleh para preman yang membesarkannya itu. Dalam waktu dekat, dia akan pergi ke Jepang, kemudian membangun perusahaan robotik sendiri. Tiba-tiba beberapa orang pengantar pizza membawa senjata dan menembak Setupati. Anak buah Setupati juga terluka, sedangkan penyerang berhasil kabur. Preman yang terluka dibawa ke rumah sakit. Seorang ibu yang anaknya terluka menangis di hadapan Sultan. Anaknya hidup penuh kekerasan bersama Setupati, sementara Sultan sendiri selama ini dijauhkan dari kekerasan. Keselamatan Sultan sangat penting bagi Setupati, tapi keselamatan anak orang lain tidak dipedulikan. Ibu itu menangis terisak, Sultan terenyuh sedih mendengarnya. Sultan sendiri sangat marah kepada ayahnya. Dia juga ingin pergi meninggalkan rumah yang masih saja ada pertumpahan darah. Apalagi ucapan seorang ibu di rumah sakit yang mengutuk ayahnya, Sultan menjadi tidak betah di rumahnya. Dia meminta ayahnya yang sudah terkena tembakan untuk berhenti melakukan kekerasan. Para preman juga harus dipulangkan, tapi ayahnya tidak mau. Para preman yang ada di rumahnya sudah dianggap keluarga. Tidak mungkin mereka diminta pergi. Setupati tidak melarang jika Sultan akan pergi dari rumah. Tapi satu permintaan sebagai ayah, suatu saat nanti harus pulang. Dan jika para preman itu menghadapi masalah, Sultan harus berdiri di samping mereka. Keesokan harinya, Sultan dibangunkan tidur oleh Mansur dengan wajah sedih. Ternyata ayah Sultan sudah tak bernyawa. Obrolan semalam adalah yang terakhir. Semua orang berduka, terutama Sultan. Informasi dari pengacara keluarga,
Para penyerang yang berpura-pura sebagai pengantar pizza sebelumnya ternyata polisi. Mereka ditugaskan oleh komisaris baru Manikavel. Setupati memang menjadi target utama. Komisaris Manikavel ingin wilayahnya tidak ada preman. Seluruh anak buah Setupati juga Kalian, harus dibinasakan. Michael, Hanzo, எல்லாரையும் சுடுங்க. Sultan menemui komisaris polisi. Dia meminta kesempatan agar diberikan waktu untuk mengubah para preman menjadi orang baik. Sultan yakin mampu mengubah watak mereka. Komisaris menyetujui, namun diberikan waktu selama 6 bulan ஆனா saja. இந்த 6 மாசத்துல Dan selama itu tidak boleh ada kekerasan yang dilakukan. Apabila masih terjadi, semua preman akan dibunuh. Baru 3 hari Setupati mati, para petani yang sebelumnya meminta bantuan menelpon karena kondisi di desa semakin mengkhawatirkan. Banyak petani mati akibat ulah Jaya Selan. Mansur yang menggantikan posisi Setupati kemudian memerintahkan 20 preman untuk pergi ke desa. Tapi Kasi yang memiliki ambisi menjadi pemimpin menentang. Sultan juga sangat marah. Ia meminta tidak boleh lagi ada yang melakukan kekerasan. Tapi Sultan tidak memberitahu alasannya. Sultan mengancam akan pergi dari rumah dan tidak mau mengenal para preman itu lagi jika masih saja melakukan kekerasan. Sultan sebenarnya sangat menyayangi para preman itu. Dia rela menggagalkan rencananya untuk pergi ke Jepang. Sultan tidak ingin jika para preman itu dihabisi polisi. Persoalannya, Mansur bersama preman lain ingin tetap pergi ke desa. Apalagi itu janji Setupati sebelum mati untuk membunuh Jaya Selan. Mansur memutuskan untuk tetap membunuh Jaya Selan secara diam-diam, tapi tertangkap basah saat akan pergi. Salah seorang preman, Oktalori, akan pergi ke desa Kalimanur untuk melihat calon istrinya. Sultan tentu saja tidak percaya dengan alasan itu. Tapi dia menemukan ide untuk membuat para preman meninggalkan Chennai sementara waktu, sehingga terhindar dari operasi kepolisian. Sultan kemudian meminta semua preman ikut ke desa. எல்லாரும் பொண்ணு பார்க்க போறோம். Setelah tiba di desa, Mansur bersama kepala desa mengatur agar Sultan tidak tahu tujuan utama membunuh Jaya Selan. Anak kepala desa Rukmani dijadikan calon istri Oktalori. Rukmani diperankan oleh Rasmika Mandana. Sultan justru terpesona dengan kecantikan Rukmani yang sangat cantik. Wajahnya ayu meneduhkan, secara keseluruhan Rukmani gadis menawan mempesona. Oktalori juga terpukau dengan kecantikan Rukmani, tapi dia menolak Rukmani karena semuanya hanya settingan saja. Sultan yang tidak tahu apa-apa begitu bahagia karena Okta menolak gadis yang telah memincut hatinya itu. Kini justru Sultan yang menyatakan cinta, dia siap menikahi Rukmani. Semua orang menjadi kaget. Rukmani langsung menolak lamaran itu mentah-mentah. Mansur kemudian mengajak Sultan untuk kembali ke kota Chennai, tapi Sultan tidak mau. Kita semua akan tinggal di desa ini sampai gadis itu menerima cinta saya untuk Sultan. Upaya mendekati terus dilakukan Sultan kepada Rukmani. Tapi Rukmani jual mahal, dia sama sekali tidak tertarik dengan Sultan. Dia lebih mencintai desanya. Masalahnya situasi di desa semakin menyedihkan. Banyak penduduk desa pergi ke kota karena bertahan di desa hanya membuat kelaparan. Para preman juga tak kunjung juga membunuh Jaya Selan. Akhirnya Rukmani berbicara dengan Sultan tentang kondisi desanya. Desa yang dulu indah dan makmur terlihat gersang. Penyebabnya sudah 4 tahun petani tidak bisa bertani. Rukmani telah bersumpah dirinya akan berusaha mengembalikan desa seperti dulu. Desa harus makmur dan hasil pertanian akan disajikan dalam pernikahannya. Saya bersumpah pria yang mewujudkan itu akan menjadi suami saya, ujarnya. Rukmani meminta Sultan untuk berhenti mendekati dirinya. Sultan sendiri tidak mengerti maksud Rukmani. Dia kebingungan. Salah seorang pegawai pemerintah datang menyampaikan informasi bahwa 6 bulan lagi sawah-sawah itu akan dijadikan lokasi penambangan. Apabila tidak ingin itu terjadi, pertanian itu harus dihidupkan lagi. Sultan semakin bingung dengan apa yang terjadi. Penduduk juga menyalahkan dirinya yang dianggap sebagai penghalang. Penduduk ingin Jaya Selan secepatnya dibunuh. Suatu hari, Mansur dan anak buahnya memiliki momentum untuk membunuh Jaya Selan di pasar. Tapi masalahnya, lagi-lagi Sultan menjadi penghalang. Jaya Selan hampir ditebas, tapi Sultan menggagalkannya.
Sultan tidak ada niat menyelamatkan penjahat, dia hanya ingin para preman tidak melakukan kekerasan. Sultan menjadi marah melihat peristiwa di pasar. Ia meminta semua orang untuk pergi dari desa. Mansur berusaha menjelaskan bahwa yang dilakukan saat ini untuk memenuhi janji ayahnya Setupati. Tapi Sultan tidak peduli. Selama saya masih hidup, tidak boleh ada yang boleh melakukan kekerasan, tegasnya. Saat itu beberapa warga datang menangis kepada Sultan. Jaya Selan menyiksa penduduk, anak kecil, kaum wanita, hingga orang tua dipukul dan ditendang, termasuk kepala desa dan anaknya Rukmani. Jaya Selan penasaran siapa orang yang menyewa preman untuk membunuhnya. Warga memohon kepada Sultan, desa harus diselamatkan, sudah banyak orang yang mati. Mansur kemudian meminta izin kepada Sultan, dia akan membunuh Jaya Selan. Setelah itu, Mansur bersama seluruh preman akan taat dan patuh terhadap perintah Sultan. Sekali ini saja Sultan, sekali, ujar Mansur memohon. ஒரு தடவை எங்களை விடுங்க. Sultan sebenarnya dilema, tapi dia sudah berjanji kepada komisaris polisi bahwa para preman yang telah membesarkannya itu tidak akan melakukan kekerasan lagi. Sultan akhirnya tidak mengizinkan siapapun bertindak. Menurut Sultan, masalah tidak harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Sultan sendiri yang akan berbicara dengan Jaya Selan. Padahal Mansur dan para preman sangat khawatir dengan keselamatan Sultan. Sultan kemudian datang bersama ajudannya. Di sepanjang jalan dia melihat derita penduduk. Ada pula orang tua yang diikat dan dicambuk. Jaya Selan tidak mempedulikan kedatangan Sultan. Dia meminta Sultan pergi. Situasi saat ini benar-benar membuat Sultan dilema. Sementara Jaya Selan terus saja melakukan penyiksaan. Tapi Sultan tidak suka kekerasan. Dia melangkah untuk pergi. Mansur dan para preman sudah tiba. Mereka tidak tahan lagi. Jaya Selan harus dibunuh. Mereka langsung berlari untuk menyerang Jaya Selan. Sultan yang melihat itu lagi-lagi tidak membiarkan preman untuk melakukan kekerasan. Aduh, ada apa boy? Tapi kali ini dia yang siap melakukan apapun, termasuk melawan Jaya Selan. Dalam satu gerakan, Jaya Selan dengan sangat mudah dilumpuhkan oleh Sultan. Mansur dan seluruh anak buahnya diminta mundur. Sultan tetap melarang mereka terlibat kekerasan. Anak buah Jaya Selan dibabat habis, mereka dilumat, dihancurkan. Sultan benar-benar menunjukkan sisi yang berbeda. Orang yang tidak pernah melakukan kekerasan ketika bertarung begitu sangat kuat, ganas, galak, dan memukau. Mantap! Kini giliran Jaya Selan yang disiksa hingga pingsan terluka parah. Para penduduk sangat bahagia, tidak terkecuali Rukmani, apalagi Mansur dan anak buahnya bangga melihat Sultan. Kini Sultan dilihat seperti dewa penyelamat oleh penduduk. Mereka merayakan kebahagiaan yang bertahun-tahun sangat dinantikan. Di tengah kebahagiaan, pengacara keluarga menelpon Sultan, menginformasikan jika polisi melakukan operasi di Chennai. Semua preman dibunuh. Pengacara menyarankan agar tidak ada yang kembali ke Chennai terlebih dahulu. Masalahnya, pekerjaan di desa sudah selesai. Jaya Selan terluka parah dan tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Mansur bersama seluruh preman juga sudah bersiap untuk kembali ke Chennai. Sultan memiliki ide untuk tetap mengajak para preman tinggal di desa, yaitu menjadikan mereka sebagai petani. Sultan ingin desa tersebut terlihat hijau kembali dan hasil pertanian disajikan dalam pernikahannya. Ini adalah ucapan Rukmani yang diucapkan ulang. Saya akan mewujudkan itu, ucapnya. Sultan merahasiakan masalah sebenarnya bahwa keputusan itu diambil untuk menyelamatkan para preman. Sultan menantang siapa saja yang tidak setuju untuk bertarung. Mau tidak mau, akhirnya mereka terpaksa mengikuti perintah Sultan. Karena tidak mungkin akan bertarung melawan Sultan. Hari-hari para preman sekarang diisi dengan bertani. Tidak mudah bagi mereka untuk bertani. Berbeda halnya jika membunuh, mereka sangat berbakat. Berkali-kali mereka memohon agar kembali ke kota. Tapi itu membuat Sultan marah. Di tempat lain, Jaya Selan yang terbaring sakit tak berdaya dijenguk seorang pengusaha besar. Dia pengusaha tambang yang menyewa Jaya Selan. Sebut saja namanya Ravanam. Ravanam juga datang langsung ke desa mengajak Sultan kerjasama. Tapi ditolak, Sultan mengusirnya pergi. Marah, sekelompok jahat disewa untuk membunuh Sultan. Tapi Sultan bukan orang lemah. Masalahnya, jika pasukannya bangun dari tidur, kelompok yang menyerang bisa-bisa dibunuh. Sultan tidak ingin pasukannya melakukan kekerasan lagi.
sehingga dia sendiri yang mengalahkan para penyerang secara diam-diam. Pertarungan tanpa suara pun terjadi. Sultan babat habis mereka semua hingga kabur. Pertarungan itu tanpa mengganggu tidur pasukannya. Keesokan harinya, Michael memukul seorang pemuda secara bengis. Sultan sangat marah pada Michael, preman itu hanya bisa diam. Bahkan ketika diusir dari desa pada malam harinya, ternyata Michael tidak bersalah. Dia yang justru menyelamatkan kehormatan seorang gadis dari gangguan pemuda. Sorry Michael. Tapi Kasih memprovokasi Michael, sehingga Michael mulai membenci Sultan. Kerja keras para preman rela bertani tidak sia-sia, meskipun dilakukan dengan terpaksa. Padi yang ditanam mulai tumbuh, desa sudah terlihat lebih hijau. Rukmani kini menjadi kagum dengan Sultan. Bukan hanya benih padi yang telah tumbuh, benih cinta di dadanya juga sudah tumbuh mekar berkembang. Cie. Rukmani bahkan siap menikah dengan Sultan, tapi syaratnya dia akan tetap tinggal di desa, tidak akan pergi kemana-mana. Sultan tidak berpikir dua kali untuk setuju. Proyek penambangan senilai 10.000 crore kini terancam batal. Saya akan buat desa itu menjadi tandus jika ingin melanjutkan proyek. Saran Menteri Pertambangan India Amit Raj kepada pengusaha jahat Ravanam. Sultan bisa bernapas lega, dia kemudian mengajak Mansur pergi ke kota mengurus sertifikat lahan. Sultan telah membeli lahan pertanian, masing-masing preman akan diberikan 2 hektar. Aset rumah dan tabungan Sultan habis untuk membiayai itu. Saya melakukan ini agar saudara-saudara kita tidak terlibat kekerasan lagi. Tidak ada lagi yang akan menyebut mereka preman, ucap Sultan kepada Mansur. Saat perjalanan pulang, Sultan diserang lagi. Hampir saja Sultan terkena tusukan. Mansur mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Sultan. Mansur mati. Sultan. Semua orang berduka atas kematian Mansur. Ravanam bertanggung jawab atas kematian itu. Watak keras yang terpendam pada jiwa para preman bangkit lagi. Mereka ingin membunuh Ravanam untuk balas dendam. Sultan melarang keras, Kasih memprovokasi para preman. Bahkan Michael kini mulai angkat bicara. Dia berani menentang Sultan untuk bertarung. Siapapun yang kalah harus mengikuti keputusan pemenang. Sedih hati Sultan mendengarnya. Dia harus bertarung dengan orang yang telah membesarkannya. Michael yang berjasa dalam hidup Sultan sejak dirinya masih kecil. Sultan membiarkan dirinya dipukul. Dia terlihat akan kalah. Para preman sudah bersiap lagi untuk pergi. Sultan akhirnya melawan dan mengalahkan Michael dengan mudah. Kemenangan Sultan tidak membuatnya gembira, apalagi para preman yang telah dianggap saudara kini membencinya. Sultan bahkan tidak diberikan uang untuk kematian Mansur. Sultan menjadi semakin sedih. Para preman juga memutuskan pergi ke kota meninggalkan desa. Hancur hati Sultan, lemah, letih, lesu. Rukmani berusaha menghibur Sultan, tapi kesedihan tak bisa diusir. Niat Sultan yang ingin merubah para preman justru membuat semuanya hancur. Momentum itu dimanfaatkan Ravana dan Jayaselan yang sudah sembuh. Desa akan dibakar. Semua penduduk akan dibantai. Mengetahui Jayaselan akan datang balas dendam, penduduk meminta Sultan untuk pergi saja meninggalkan desa. Jangan sampai Sultan mati karena ingin melindungi desa seorang diri. Kepala desa menyarankan anaknya Rukmani untuk dibawa pergi. Penduduk desa sudah pasrah menerima kembali penyiksaan dari Jayaselan. Tapi Sultan tidak ingin pergi, apalagi melindungi desa adalah janji ayahnya. Jika harus mati, saya akan mati untuk memenuhi janji ayah saya. Saya bersumpah demi desa ini. Sumpahnya anak-anak dan kaum wanita. Anak-anak dan kaum wanita diminta mengungsi dahulu karena malamnya desa akan diserang. Rukmani pun ikut mengungsi. Sultan bersama penduduk pria bersiap sekuat tenaga akan melakukan perlawanan. Ravanam datang bersama pasukannya. Sultan memimpin penduduk bertarung melawan para penjahat itu. Namun musuh terlalu banyak. Sultan berkali-kali kena tebasan parang. Meski begitu ia tetap berjuang dengan tenaga yang ada. Hingga Ravanam berhasil dilumpuhkan. Tapi pasukan penjahat yang dipimpin Jayaselan baru tiba. Banyak sekali.
Rukmani juga ditawan oleh Jaya Selan, sementara Sultan dan para penduduk sudah kehabisan tenaga. Tidak ada pilihan lagi, bertarung hingga mati satu-satunya opsi. Saat itulah dari belakang Sultan datang pasukan preman yang telah pergi. Kekuatan baru telah hadir. Michael meminta maaf kepada Sultan, begitu pula dengan Kasih dan lainnya. Mereka mengetahui kebenaran setelah bertemu dengan pengacara keluarga di kota. Para preman sangat menyesal telah meninggalkan Sultan. Kini ratusan preman itu berdiri di samping Sultan. Mereka siap membantai siapapun. Jaya Selan dibuat ketakutan. Pertempuran preman baik dan preman jahat terjadi sangat sengit. Tidak butuh waktu lama untuk menghancurkan Jaya Selan dan anak buahnya. Desa kembali aman. Musim panen juga tiba. Ratusan preman juga bahagia menjalani hidup baru sebagai petani dan tidak ada lagi kekerasan. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di alur film